Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah kita, yang mana insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang persiapan bekal menuju kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah menuju perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah kita lakukan selama kita di dunia ini. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih kekal dan lebih baik, seperti firman Allah di dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, maka dari itu di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang bekal yang harus kita persiapkan menuju kehidupan akhirat nanti. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah dan Rasul. Bekal yang Allah dan Rasul tunjukkan kepada kita semua ini, yaitu seperti yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian semua karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi sahabat kafah yang dirahmati Allah, yang dimaksud bekal itu bukan harta yang selama ini kita kumpulkan, bukan juga keluarga yang selama ini menemani kita, tetapi bekal yang harus kita persiapkan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak asing bagi kita semua, takwa itu kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhi larangan yang telah Allah perintahkan. Bagaimana kita dapat mencapai ketakwaan tersebut? Salah satunya yaitu diwajibkan kepada kita semua sebagai muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kewajiban untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama itu merupakan hal yang terpenting bagi seorang muslim dan muslimah dalam menyiapkan bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Dan dengan ilmu ini seseorang akan mendapatkan petunjuk untuk menuju ketaatannya. Kemudian jika kita telah menuntut ilmu, kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya, kita akan bisa membedakannya. Dan insya Allah kita dapat menjalankan semua perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tentukan. Kemudian untuk mencapai ketakwaan juga
kita sebagai hamba Allah senantiasa harus merasa diawasi oleh Allah. Sesungguhnya setiap perbuatan yang telah kita lakukan selama kita di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah. Jika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan setiap hal, baik itu dalam berucap, baik itu dalam bertindak, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 4, Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kau nyatakan, dan Allah mengetahui segala isi hati hambanya. Nah, jadi dari sini kita benar-benar merasa diawasi, insya Allah kita bisa berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap. Insya Allah kita akan mencapai ketakwaan, dan ini merupakan bekal kita nanti di akhirat. Kemudian setelah kita merasa diawasi oleh Allah, kita harus selalu mengupayakan untuk mengintrospeksi diri, karena tidak ada seorang pun hamba yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Maka dari itu, introspeksi diri ini merupakan sikap yang paling bijak yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, dan hendaknya setiap insan memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Jika kita selalu melakukan introspeksi diri setiap hari, insya Allah hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Jika kita sering melakukan introspeksi diri, dan dengan introspeksi diri ini, seseorang juga akan menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang menghiasi dirinya. Dari kesadaran inilah yang menjadi salah satu sebab Allah akan memberikan petunjuk atau hidayahnya kepada seseorang itu untuk menuju ketaatannya. Setelah kita melakukan introspeksi diri, sahabat kafah, maka jangan sampai lupa kita selalu berdoa dan berdoa. Perbanyak doa kita kepada Allah, karena doa ini merupakan upaya yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk menyiapkan bekal nanti di akhirat kelak. Karena dengan berdoa, Allah akan mempermudah setiap langkah kita untuk melakukan ketaatan, dan insya Allah akan menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan semoga kita semua sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita semua semoga termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menyiapkan bekal dan meraih bekal yang baik untuk di kehidupan akhirat kelak nanti, sehingga Allah akan memperkenankan kita semua memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Karena sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa itu akan menemukan ajalnya, dan itu kita tidak tahu kapan akan datang. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kita yaitu ajal, bukan keluarga yang selalu ada di dekat kita, tetapi ajal yang paling dekat dengan kita. Maka dari itu, marilah kita semua sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada, mulai hari ini kita berbenah diri, mempersiapkan bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk kehidupan di akhirat kelak nanti. Mungkin
Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Aku lukuli hada, astagfirullahaladzim. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.